Bang Alfamart sebelah. Surprise! Kaget. 3, 2, 1. Hai guys, welcome back to Tommy Cho Channel. Dan seperti biasa, buat teman-teman semua yang belum sempat like atau subscribe, bisa langsung subscribe, like, dan berikan komen di bawah sini. Di musim pandemik seperti sekarang ini, banyak pelaku bisnis yang sedikit agak goyah, sehingga beberapa perusahaan memilih untuk melakukan opsi PHK. Tetapi guys, di video kali ini, saya akan membahas beberapa jenis usaha yang justru tidak terpengaruh ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Bahkan, usaha tersebut mengalami peningkatan. Setidaknya ada 15 jenis usaha atau bisnis yang diprediksi akan tetap bertahan di tengah resesi akibat pandemi virus corona COVID-19. Merebaknya wabah virus corona COVID-19 saat ini memukul telak dunia bisnis dan membawanya ke masa sulit atau resesi. Dan di video kali ini, saya akan membahas setidaknya ada 15 jenis usaha atau bisnis yang diprediksi akan tetap bertahan dan justru berkembang di era sulit seperti saat ini. Berikut ini 15 usaha yang justru berkembang saat masa perekonomian sedang sulit, yaitu: pertama, startup. Startup atau usaha rintisan biasanya bertahan dan semakin berkembang selama resesi. Hal itu dikarenakan setiap orang terdampak akan mengurangi biaya dan mencari harga murah. Pada saat itu, usaha rintisan semakin banyak dilirik. Beberapa contoh perusahaan besar yang dulunya startup dan berkembang saat resesi adalah 3M, System Adobe, Apple, CNN, Chevron, Disney, Electronic Arts, Action Mobile, FedEx, General Electric, Microsoft, dan Pizza Hut. Kedua, perusahaan retail. Penghematan yang dilakukan masyarakat di masa sulit justru meningkatkan konsumsi retail dengan diskon. Pada masa ekonomi sedang bagus, konsumen mencari produk mahal berkualitas tinggi. Perusahaan retail kebutuhan pokok seperti Walmart, Indomaret, mendapatkan banyak keuntungan dari produk generik dan harga ringan yang banyak dicari pada saat resesi. Ketiga, bisnis dosa, alkohol. Bisnis dosa adalah suatu usaha yang oleh banyak pihak dianggap berdosa apabila menggunakan produknya. Sedangkan produk tersebut seringkali dibutuhkan pada saat seseorang berada pada situasi saat sulit. Permintaan alkohol sangat tinggi pada masa resesi, karena orang ingin melupakan keterpurukan dan menunggu keadaan sulit berakhir. Selain itu, saat ini 29 negara bagian Amerika Serikat telah melegalkan ganja dan itu menjadi hiburan dan pilihan wisata relaksasi yang paling diminati karena harganya sangat murah. Keempat, layanan renovasi. Pada saat resesi, orang tidak akan membeli rumah yang biasanya mahal. Mereka cenderung melakukan perawatan dan merenovasinya. Saat itu, jasa potong rumput, bangun rumah adalah jenis layanan yang permintaannya akan meningkat di saat terjadinya resesi seperti sekarang ini. 5. Kolektor dan pengambilan alihan. Usaha yang bersifat oportunis ini justru berkembang saat ekonomi masyarakat terpuruk. Saat Amerika Serikat dan Eropa mengalami resesi tahun 2008, sebanyak 1,67 juta mobil ditarik bank dan perusahaan pembiayaan. Kondisi ini meningkat 12% dari pendapatan sebelum krisis. Dari penarikan tersebut, usaha pengambilan alihan juga mendapat keuntungan dari penjualan mobil-mobil tersebut. 6. Permen kosmetik dan kontrasepsi. Produk ini bisa dinikmati oleh mereka yang tidak bisa menikmati bisnis dosa. Tidak semua orang suka mabuk dan melakukan hal negatif pada saat terpuruk. Oleh sebab itu, mereka mencari hiburan yang menyenangkan seperti makan permen, memakai kosmetik, dan bercinta dengan pasangan.
Pada 2008, keuntungan Cadbury naik 30% dan Nestle melonjak 11%. Bahkan ide mengkonsumsi permen mulai berkembang. Karena saat depresi hebat tahun 1930-an, lebih banyak orang yang ingin makan permen. Perusahaan kosmetik dan salon kuku juga dinikmati selama resesi, karena perempuan mencari cara murah untuk sedikit memanjakan diri. Hiburan gratis lain saat masa ekonomi lesu adalah bercinta dengan pasangan. Namun, karena mereka tidak ingin merencanakan kehamilan, oleh karena itu banyak yang mencari alat kontrasepsi. Tujuh, bisnis statis. Bisnis statis adalah bisnis yang tidak mengalami peningkatan atau penurunan selama resesi. Orang tetap menggunakan produk bisnis ini meski harga naik. Produk dan layanan dari bisnis ini diantaranya obat-obatan, perawatan kesehatan, pajak, rumah duka dan pemakaman, pengumpulan dan pengumuman limbah, penyediaan air, dan masih banyak lagi. 8. Perbaikan dan perawatan otomotif. Selama masa resesi biasanya pasar otomotif sangat lesu. Meskipun mereka tetap membutuhkan bidang itu, jadi orang lebih suka merawat dan melakukan perbaikan mobil atau kendaraan milik mereka. Sembilan, penitipan anak. Saat keuangan sulit, banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bekerja. Pada saat itu, tempat penitipan anak menjadi solusi paling tepat bagi mereka untuk menitipkan anak mereka selagi bekerja. Sepuluh, desain dan layanan sistem komputer. Salah satu resesi terburuk sepanjang sejarah adalah terjadi pada tahun 2009. Banyak industri yang gulung tikar, namun usaha desain komputer dan layanan terkait bisa bertahan karena permintaan dari konsumen yang tetap tinggi. Layanan sistem komputer juga tetap dibutuhkan karena setiap kantor masih membutuhkan jaringan komputer dan internet yang stabil. 11. Artis tato. Selama masa sulit, banyak orang yang menghemat uang, tapi tidak sedikit yang menggunakan tabungan mereka untuk mencicipi kemewahan dengan memanfaatkan situasi. Pegawai yang kehilangan pekerjaan merasa hidupnya bebas. Pada saat itulah mereka berkesempatan untuk membuat tato di tubuh mereka. Menurut situs web The Random Facts, di Amerika Serikat terdapat 20.000 studio tato. Di sana, 21% orang memiliki tato yang terdiri dari 23% konsumen wanita dan 19% pria. Lucunya, peningkatan bisnis ini juga diikuti dengan peningkatan usaha hapus tato, karena seringkali orang bosan dengan gambar raja yang mereka miliki di tubuh mereka. 12. Psikolog. Masalah keuangan mempengaruhi masing-masing orang secara berbeda. Beberapa mengalami depresi dan butuh penyembuhan. Pada saat itulah mereka mendatangi ahli jiwa. Pekerja lepas. Menjadi pekerja lepas atau freelancer adalah cara terbaik untuk menawarkan jasa agar mendapatkan penghasilan cepat. Selama resesi, kebanyakan orang dan perusahaan mencari layanan ahli secara lepas untuk menghemat keuangan. 14. Makanan cepat saji. Percaya atau tidak, selama masa sulit, orang tidak lagi memikirkan makanan sehat atau diet yang harganya lebih mahal. Mereka tidak masalah dengan makanan siap saji. Perusahaan waralaba McDonald mengumumkan peningkatan penjualan tahunan selama resesi. Hal itu juga terjadi di beberapa restoran siap saji lainnya. Pendidikan. Selama resesi, pekerjaan hilang, tetapi kebutuhan orang terhadap pendidikan justru meningkat. Hal ini membuat sejumlah perusahaan layanan pendidikan memperoleh peningkatan pengguna jasa yang tumbuh secara signifikan.
Dan itulah 15 jenis usaha yang justru mengalami peningkatan di masa resesi seperti saat ini. Dan hal positif yang bisa kita tangkap adalah kita harus pandai-pandai bersyukur karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada kebaikan atau nilai positif yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. So, sekian dulu video dari kita ya guys. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk tetap pantengin terus update-updatean terbaru dari channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Bye!